Kadang gitu gak sih teman-teman ya, nunggu kejadian dulu baru kita nyeselnya belakangan ya. Terus kalau udah kejadian biasanya kita bilang kayak gini, tuh kan kemarin ya aku tuh berasa gitu kan, firasat, intuisi dan apapun itulah ya teman-teman ya. Kalau udah kejadian gitu kan ya, baru berasa kemarin tuh kayaknya aku kayak dejavu gitu, Ini yang namanya ngeyel gak sih teman-teman, pada diri sendiri dan kengeyelan pada alam semesta ini ya udah dikasih intuisi yang luar biasa. Pertanda juga udah nggak kurang-kurang gitu kan ya. Tapi ini dia nih ya, kadang-kadang memang manusia ya kan. Diri dengan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia kita bakalan baca nih, apa sih sebenarnya yang udah kamu ketahui tapi tetap kamu lakukan ya. Apa coba ya, kali ini kita bakalan baca buat teman-teman Aquarius ya, dimanapun kalian berada. General reading teman-teman, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa sih, supaya outcome-nya pun hidup kalian juga jadi positif ya. Dan timeless jadi hitam, kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Oke teman-teman, kita bakalan bagi jadi 3 cerita 1, 2, dan 3. Kalian boleh pilih, boleh enggak juga. Yang penting kalian dengerin 3-3-nya. Siapa tahu 3-3-nya ini semuanya adalah pengalaman kamu, right? Private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Sama condition berlaku teman-teman. Dan juga di description kalian boleh klik di sana, itu ada link ya, 3 link teman-teman ya, untuk menuju ke channel Oracle Card Indonesia yang lainnya. Ini yang pertama teman-teman ya, yang pertama banget. Terus habis gitu yang kedua ada Oracle Card Indonesia Soul Story, dan yang ketiga ada Oracle Card Indonesia Sound Therapy, itu yang paling baru banget ya. Channel yang ketiga ini berisi terapi musik gitu kan ya, menggunakan brainwave, binaural, or subliminal ya teman-teman ya. Kalian boleh klik di sana sesuai dengan apa kebutuhannya kalian. Contoh kalau misalkan kalian insomnia, susah tidur gitu kan, pikirannya melayang-layang ya, mau rilis emosi negatif juga, mau increase creativity gitu, itu juga boleh teman-teman ya, didengerin sambil kalian kerja ya, untuk increase creativity itu kan ya, untuk wake up ataupun untuk imsom ya, dengerin di malam hari sebelum tidur ya, adalah gitu kan ya, kalian boleh lihat di sana, right? Oke, kita baca yuk Aquarius ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful world for you. Oke ya, kita lihat untuk yang ke satu ya teman-teman. Apa sih yang sudah kamu rasakan ya, intuisinya kamu, terus habis itu firasatnya kamu ya. Kita lihat nih teman-teman. Oke, intuisi kamu ya, akan ada perpisahan gitu ya dari seseorang dengan kamu ya, dimana perpisahan ini adalah karena beda adat, budaya, beda keyakinan, beda cara pandang dan sebagainya. Ini adalah firasat dan intuisinya kamu ya. Nah sekarang kita lihat yang terjadi sesungguhnya apakah seperti itu teman-teman ya. Kita lihat. Sebenarnya perpisahannya bukan karena perbedaan itu aja teman-teman ya, tapi ada jalan yang memang kalian pilih masing-masing ya. Dia memilih ya, lebih memilih untuk fokus ke apa yang bisa dia kerjakan terlebih dahulu ya. Pekerjaan ini bisa jadi reverse ya, bisa jadi kamu juga ya teman-teman ya, yang memilih untuk fokus sama apa rencana-rencana kamu dalam hidup gitu kan, rencana-rencana jangka panjang dan sebagainya. Jadi fokus ke pekerjaan ya, fokus untuk rencana kamu dalam hal pekerjaan dan pendidikan ya, seperti itulah ya. Nah sekarang kita lihat nih teman-teman, apa yang kamu lakukan ya, apa yang kamu lakukan. Oke. Yang kamu lakukan adalah mencoba memahami ya situasi dan kondisi seperti apa. Mungkin ya ada perasaan-perasaan di mana perasaan sakit, perasaan luka dan sebagainya. Tapi kamu bersyukur sih ya, mensyukuri gitu keadaan seperti ini bukan menjadi sesuatu hal yang membuat kamu frustrated gitu ya, membuat kamu frustasi, membuat kamu membuat kamu down, membuat kamu pada akhirnya nggak mau ngapa-ngapain. Enggak, justru kamu banyak bersyukur dengan kejadian-kejadian tersebut gitu ya. Seperti itu, karena kamu jadi bisa fokus sama apa yang
ibaratnya mau kamu lakukan gitu loh dalam hidupnya kamu, teman-teman. Ya, seperti itu, right? Kita lihat siapa aja sih yang terlibat, teman-teman. Ya, kita lihat siapa aja yang terlibat di sini. Kita lihat siapa aja. Oke. Siapa aja? Kamu yang jelas ya, yang jelas adalah kamu. Lalu orang yang dimana selama ini kamu ibaratnya perjuangkan, tapi sekarang kalau misalkan dilihat posisi sekarang ini ya di kartu ini, teman-teman ya, ini lepas silaturahmi ya, jadi lost contact bisa jadi, lost silaturahmi juga bisa ya, secara koneksi juga sudah tidak berhubungan juga bisa, teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita lihat apa yang sebaiknya dilakukan ya, apa yang sebaiknya kamu lakukan. Cinta kalau saling menyakiti namanya bukan cinta. Cinta dalam ketidakpastian gitu kan ya, apa yang harus melangkah dan sebagainya. Walaupun mungkin kalau misalkan kalian menikmati hal tersebut ya, tapi ada beberapa hal yang mungkin jadi ketakutan gitu kan ya, malah jadi nggak nyaman buat ngejalaninnya. Kalau misalkan dua-duanya ya saling, ya pasti nanti suatu saat kalau misalkan berkah dari alam semesta bisa ketemu, pasti akan ketemu lagi gitu. Tapi kalaupun enggak ya sudah gitu, berarti masing-masing punya jalannya masing-masing, di mana ya menikmati gitu ya, menikmati ya, enjoy apa yang sudah diberikan sama alam semesta ini, dan ya juga bahagia orang itu masing-masing ya, sama dengan kamu pasti bahagia, dia pun juga pasti akan bahagia, seperti itu ya. Oke, ini di cerita kamu yang pertama ya, teman-teman ya. Ini cerita yang pertama ini happy ending gak sih ya? Semoga di cerita kamu yang sebenarnya happy ending ya guys ya. Semoga penerimaannya bagus. Oke. Cerita yang pertama ya, teman-teman ya. Kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Cerita yang kedua, kita lihat apa sih yang kamu rasakan, intuisinya kamu, firasatnya kamu. Kita lihat. Oke, intuisinya kamu ya, ada intuisi atau firasat kamu ya tentang seseorang, ya bisa jadi kamu ya, teman-teman, yang akan mendapatkan satu pekerjaan, di mana pekerjaan ini mungkin ya berbeda gitu loh dari apa yang memang kamu harapkan ya, dari apa yang orang-orang harapkan ya mengenai kamu ya, bukan kamu, teman-teman ya. Jadi seperti itu, jadi berbeda, tapi ini ibaratnya passionnya kamu gitu, seperti itu. Nah, yang terjadi sesungguhnya adalah seperti apa sih ya, seperti apakah gerangan ya. Yang namanya perbedaan ya, namanya perbedaan ibaratnya prinsip, perbedaan yang namanya pandangan, namanya juga kadang-kadang ya orang tua ataupun buat kalian yang udah punya pasangan ya, suami atau istri dan sebagainya, pasti punya yang namanya pandangan berbeda. Nah, jangan sampai pandangan yang berbeda ini mengakibatkan ya komunikasinya kalian tuh jadi kurang baik ya. Bahwa ada proses di sana iya, tapi mencoba memahami dari sudut pandang yang luas ya, itu pastinya akan jauh lebih baik ya. Ada perbedaan pandangan sih, teman-teman ya. Kamu menginginkan A gitu kan ya, sesuai dengan keinginan kamu, tapi orang terdekat kamu gitu kan ya memberikan ibaratnya hal-hal yang lain gitu ya. Ini kurang bagus, ini apa menurut pendapatnya mereka gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lihat teman-teman apa yang kamu lakukan ya. Apa yang kamu lakukan? Oke, antara bingung sih ya, teman-teman ya. Antara bingung, di satu sisi kamu menyayangi orang tersebut gitu kan ya, di satu sisinya lagi adalah sesuatu hal atau kesempatan di mana kamu diberikan kesempatan untuk belajar menuju next step yang jauh lebih baik gitu kan, di mana memang kamu suka gitu loh. Itu sesuatu yang memang kamu inginkan ya. Yang kamu lakukan adalah mencoba berani sih ya. Mencoba berani untuk mengambil langkah ya, yang ya mungkin nggak pasti ke depannya, tapi at least kamu melangkah lah ya. Siapa aja sih yang terlibat ya, teman-teman? Kita lihat siapa aja yang terlibat. Oke, pastinya adalah kamu ya, orang terdekat kamu, pasangan, lingkungan ya, teman-teman ya. Kalau kamu udah punya pasangan, berarti pasangan ya, dan lingkungan sekitarnya kamu ya. Seperti itu sih, teman-teman ya. Nah, kita lihat
apa yang sebaiknya dilakukan ya, apa yang sebaiknya dilakukan. Oke. As long as kamu melakukan segala sesuatunya dengan tulus, dengan ikhlas ya, tanpa perlu membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa ya teman-teman ya, hasilnya pun juga pasti akan baik gitu. Tapi kalau misalkan niat kamu udah nggak baik ya pasti hasilnya juga akan nggak baik gitu. Selagi kamu yakin, kamu mantap, kamu percaya dan kamu siap dengan resikonya ya nggak apa-apa, jalani teman-teman ya. Memberikan satu pengertian mungkin butuh yang namanya proses, tapi bisa kalau kita belajar how gitu kan, bagaimana caranya ya, memberikan perasaan-perasaan di mana perasaan aman, meyakinkan kepada mereka bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah hal yang baik ya, dan kamu tuh tulus, ikhlas serta siap dengan segala macam resikonya. Pasti akan, mereka juga pasti akan lambat laun juga akan mengerti gitu loh alasannya kamu ya. Ini adalah cerita yang kedua ya teman-teman ya, cerita yang kedua buat kamu. Nah sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga ya. Cerita yang ketiga seperti apa? Kita lihat. Oke. Yang kamu rasakan ya, intuisinya kamu, firasatnya kamu ya. Kita lihat intuisi kamu tuh seperti apa, firasat kamu kayak gimana. Wow. Oke. Hal-hal yang berkaitan dengan finansial ya teman-teman ya, orang ketiga, yang kehadiran orang ketiga, ketakutan, satu ketidakpastian ya, seperti ini. Nah kita lihat yang terjadi sesungguhnya ini apa. Oke, yang terjadi sesungguhnya memang ada perubahan ya, perubahannya cukup keras teman-teman ya. Satu hal yang beresiko ya mungkin ya, ini berkaitan dengan keuangan sih ya, lebih berkaitan dengan keuangan. Nah kita lihat apa yang kamu lakukan, kita lihat. Oke, yang kamu lakukan adalah tetap tulus, tetap menunggu ya. Berharap bahwa yang pergi akan kembali gitu kan, yang menyimpan rahasia akan terbongkar ya. Berharap seperti itu teman-teman ya. Tetap melakukan yang tertulus, terbaik yang bisa kamu lakukan ya. Melakukan yang terbaik lah ya, seperti itu, sambil ya berharap ya secara silaturahmi akan membaik, secara yang pergi akan kembali ya, dan semuanya baik-baik ya, seperti itu sih teman-teman ya. Tapi ini luar biasa nih, setia nih. Nah kita lihat ya siapa aja yang terlibat di sana, Oke. Orang yang kamu sayangi pastinya seperti itu ya, orang yang kamu sayangi, kamunya sendiri, lalu juga lingkungan sekitar ya teman-teman ya, lingkungan sekitar ya, perbedaan cara pandang, prinsip dan sebagainya ya. Seperti itu, halangan-halangan ya dari eksternal. Apa yang sebaiknya dilakukan? Jadikan ini suatu pembelajaran, pastinya begitu ya. Mengalir bersama dengan kehidupan ini akan lebih mempermudah ya, dan membuat diri kita jauh lebih enteng lah ya, pandangan kita, pikiran kita, bebannya kita ya, seperti itu. Sambil ya berharap yang terbaik teman-teman ya. Kalau kita melakukan yang baik pasti nanti hasilnya juga akan jadi baik ya. Sementara fokus pada apa sih yang bisa kamu kerjakan. Belajarmu pasti banyak banget. Belajarnya banyak banget dari kejadian-kejadian ini. Percaya deh ya. Yang terbaik pasti akan hadir untuk orang baik gitu. Ya walaupun mungkin prosesnya ya harus melewati banyak hal terlebih dahulu. Jadi ya teman-teman, nggak usah takut atau tidak usah yang namanya patah semangat, as long as kamu melakukan yang terbaik ya, dan biarkan waktu yang menjawab tanpa harus perlu membuktikan bahwa kamu adalah orang baik ya teman-teman ya. Pasti semua atau segala sesuatunya juga akan tertuai dengan sangat baik. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya teman-teman semua ya. Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, pastinya dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula. Teman-teman tetap semangat ngadepin hidup ini ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.